Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 Manajemen C19 ingin menjelaskan mengenai manajemen produksi dan operasi agribisnis. Manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen. Dengan istilah manajemen dimaksudkan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan atau utility suatu barang atau jasa. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi akan mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan operasi serta mengoperasikan dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi menurut Sofyan As-Sauri, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi meliputi A. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang luas, dimulai dari penganalisian, penetapan, keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pengoperasiannya. B. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. C. Pemilihan lokasi dan sit perusahaan dan unit produk. Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan masukan atau input serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa ke pasar. D. Rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Rancangan tata letak harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan proses akan meminimalisasi biaya yang ditimbulkan dari pergerakan dalam proses atau material handling. Rancangan tugas perusahaan. Rancangan tugas pekerjaan merupakan bagian dari integral dari rancangan sistem. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi organisasi tersebut. F. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Rancangan sistem operasi produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk 5 bidang, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. Pengoperasian sistem produksi dan operasi menurut Sofyan Aswari meliputi penyusunan rencana produksi dan operasi. Kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. Dalam rencana produksi dan operasi harus tercakup penetapan target produksi, schedule, routing, dispatching, dan follow-up. Perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran ketersediaan bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi atau operasi tersebut. Pemeliharaan atau perawatan atau maintenance mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dipergunakan dalam proses produksi dan operasi harus selalu terjamin tetapi tersedia dan dapat digunakan sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan atau perawatan. Pengendalian mutu. Terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan operasi menentukan keberhasilan dan pengoperasian sistem produksi dan operasi. Dalam hal ini, maka perlu dipelajari kegiatan pengendalian mutu, antara lain adalah maksud dan tujuan kegiatan pengendalian mutu, manajemen tenaga kerja atau sumber daya manusia. Pelaksanaan pengoperasian sistem produksi dan operasi ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau sumber daya manusia, akan mencakup pengelolaan tenaga kerja dalam produksi dan operasi, desain tugas dan pekerjaan, dan pengukuran kerja.
Operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama menurut Sofjan Asyari sebagai berikut. 1. Proses. Keputusan-keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk berupa barang dan jasa. 2. Kapasitas. Keputusan kapasitas dimaksudkan untuk memberikan besaran jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. 3. Persediaan. Keputusan ini menyangkut dalam produksi dan operasi, mengenai apa yang dipesan, berapa banyak pesanannya, dan kapan pesanan dilakukan. 4. Tenaga kerja. Manusia merupakan bidang keputusan yang sangat penting. Hal ini karena tidak akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Yang terakhir, 5. Mutu. Fungsi produksi dan operasi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu dan kualitas dari barang yang dihasilkan. Persediaan bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku diperlukan oleh pabrik untuk diolah, yang setelah melalui beberapa proses diharapkan menjadi barang jadi atau finished goods. Pengertian bahan baku menurut Sofjan Asyari adalah semua bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. Jadi, bahan baku merupakan salah satu unsur yang paling aktif di dalam perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Pengertian persediaan bahan baku menurut Sofjan Asyari, persediaan bahan baku adalah persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Barang mana dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku dari suatu perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku tersebut. Faktor yang dijadikan sebagai fungsi persediaan menurut Julian Yamin sebagai berikut. Pertama, faktor waktu, menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum barang jadi sampai kepada konsumen. 2. Faktor ketidakpastian waktu datang. Ketidakpastian waktu datang dari supplier menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan agar tidak menghambat proses produksi maupun keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Ketiga, faktor ketidakpastian penggunaan dalam pabrik disebabkan oleh kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan operasi, bahan cacat, dan berbagai kondisi lainnya. Yang keempat, faktor ekonomis, adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan alternatif biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan jumlah yang paling ekonomis. Fungsi-fungsi persediaan. A. Fungsi decoupling, yaitu persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. B. Fungsi economic load seizing. Persediaan load seizing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. C. Fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Pengelompokan persediaan. Pengelompokan persediaan ditinjau dari fungsinya menurut Sofjan Asyari adalah sebagai berikut. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan penjualan atau permintaan yang meningkat. Menurut Teguh Baroto, ditinjau dari fisiknya, persediaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan mentah atau raw materials. Barang-barang berwujud seperti baja, kayu, tanah liat, atau bahan baku mentah yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari pemasok atau diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan dalam proses produksinya sendiri. Yang kedua, komponen. Barang-barang yang terjadi atas bagian-bagian atau parts yang diperoleh dari perusahaan lain atau hasil produksi sendiri untuk digunakan dalam pembuatan barang jadi atau barang setengah jadi. Yang ketiga, barang setengah jadi atau work in process. Barang-barang yang dikeluarkan dari tiap operasi produksi atau perkaitan yang telah memiliki bentuk lebih kompleks daripada komponen, namun masih perlu proses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Yang keempat, barang jadi atau finishing good. Barang-barang yang telah sesuai
diproses dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Yang kelima, bahan pembantu atau supplies materials, barang-barang yang diperlukan dalam proses pembuatan atau perakitan barang namun bukan merupakan komponen barang jadi. Penggunaan persediaan yang diadakan mulai dari bahan baku sampai barang jadi menurut Fedi Putih adalah untuk yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang, yang kedua menghilangkan risiko barang yang rusak, yang ketiga mempertahankan stabilitas operasi perusahaan, yang keempat mencapai penggunaan mesin yang optimal, yang kelima memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi konsumen. Cara-cara penentuan jumlah persediaan, ada dua sistem yang umum dikenal dalam menentukan jumlah persediaan pada akhir suatu periode menurut Sofyan Aswari, yaitu dengan periode sistem, yaitu setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik dalam menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua, perpetual system atau juga disebut book inventories, yaitu dalam hal ini dibina catatan administrasi persediaan setiap hari, mutasi dari persediaan sebagai akibat dari pembelian ataupun penjualan dicatat atau dilihat dalam kartu administrasi persediaannya. Produksi, pengertian proses produksi. Proses diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghasilkan suatu hasil berupa barang dan jasa. Aktivitas produksi sebagai suatu bagian dari fungsi organisasi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengolahan bahan baku menjadi suatu produk yang dapat dijual. Menurut Sofyan Aswari menyatakan bahwa pengertian proses produksi yaitu sebagai cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Sumber produksi A. Tenaga kerja. Pelaksanaan pengoperasian suatu sistem produksi dan operasi yang mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakannya atau orang yang mengerjakan kegiatan untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa. B. Mesin. Mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk. C. Bahan-bahan. Kebutuhan yang dipakai untuk kegiatan proses produksi menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sehingga menambah kegunaan atau fungsi. D. Dana. Hak para pemilik dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, proses produksi yang terus-menerus atau continue proses. Dalam proses ini terdapat waktu yang panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan dan penggunaan mesin serta peralatannya. Proses seperti ini terdapat dalam pabrik yang menghasilkan produk untuk pasar. Yang kedua, proses produksi yang terputus-putus atau intermittent proses. Dalam proses itu terdapat yang pendek dalam persiapan peralatan untuk perubahan yang tepat guna dapat menghadapi variasi produk yang berganti-ganti. Misalnya terlihat dari pabrik yang menghasilkan produknya untuk atau berdasarkan pesanannya. Persediaan bahan baku terhadap proses produksi. Persediaan bahan baku sangatlah penting demi kelancaran proses produksi. Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu. Pihak perusahaan harus mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang dibutuhkan dan ketetapan dalam pengadaan bahan baku yang diperlukan serta persediaan pengaman dari bahan baku yang ada, maka proses produksi berjalan secara normal. Dikarenakan bahan baku merupakan unsur produksi yang sangat penting, maka keberadaan persediaan bahan baku harus diperhatikan. Tidak boleh berlebihan dan berkurang, sebab dengan persediaan bahan baku yang berlebih menimbulkan biaya yang besar, yang dalam hal ini akan mengurangi laba perusahaan. Begitu juga dengan persediaan bahan baku yang kurang, selain akan menghambat proses produksi, juga kemungkinan menimbulkan biaya pembelian yang akan membesar. Dikarenakan pembelian tidak dilakukan secara normal, yaitu harga mahal dari harga normalnya, sehingga hal ini juga menimbulkan biaya yang lebih besar dan mengurangi laba perusahaan, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan baik. Demikianlah penjelasan kami mengenai manajemen produksi dan operasi agribisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.